Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Lijadina Safira dengan NPM 123121030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah e-business dengan judul Analisis Bias Algoritma pada Sistem Rekrutmen AI Hearingbot. Studi ini membahas bagaimana sih penggunaan AI dalam rekrutmen yang tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga resiko etika dan bisnis. Hearingbot adalah sistem AI yang digunakan perusahaan untuk menyaring ribuan CV secara otomatis. Tujuan awalnya adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses rekrutmen. Namun, dalam implementasinya, ditemukan adanya bias algoritma yang menyebabkan diskriminasi, khususnya terhadap kandidat perempuan dan lulusan dari universitas tertentu. Masalah ini menjadi penting karena berdampak langsung pada etika bisnis dan keberlanjutan e-bisnis perusahaan. Di era e-bisnis, perusahaan semakin mengandalkan teknologi, yaitu teknologi digital, termasuk dalam proses rekrutmen. AI digunakan untuk menyeleksi pelamar dalam jumlah besar berdasarkan data historis perusahaan. Masalahnya, data historis ini mencerminkan pola rekrutmen yang lama, yang belum inklusif, sehingga sistem AI itu nggak netral, melainkan justru mereplikasi bias yang sudah ada. Dalam konsep e-business, teknologi seharusnya mendukung proses bisnis secara strategis. Namun, keberhasilan e-business tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh faktor manusia dan nilai etika. Jika teknologi digunakan tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, maka justru dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan. Permasalahan utama dalam kasus Hearingbot antara lain adalah ketergantungan pada data historis, yang tidak adanya audit algoritma dan AI dijadikan sebagai pengambil keputusan utama. Selain itu, perusahaan juga kurang transparan kepada pelamar yang mengenai penggunaan AI Hearingbot ini. Lalu, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam rekrutmen. Algorithmic bias adalah kondisi ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Bias ini bisa muncul dari dataset yang tidak seimbang, penggunaan variabel sensitif seperti gender atau asal universitas, serta asumsi dalam desain sistem. Dalam kasus Hearingbot ini, biasanya muncul karena sistem belajar dari pola rekrutmen yang masa lalu atau yang lama. Dampak dari bias algoritma ini cukup serius. Selain mendiskriminasi kelompok tertentu, perusahaan juga berisiko kehilangan kandidat yang potensial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, merusak reputasi perusahaan, dan bahkan menimbulkan risiko hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, audit algoritma menjadi langkah yang sangat penting. Audit ini meliputi evaluasi dataset, variabel input, serta output keputusan sistem. Melalui pembersihan atribut sensitif, penyiimbangan data, dan penggunaan fairness matrix, perusahaan dapat Untuk mengatasi masalah tersebut, audit algoritma menjadi langkah yang sangat penting. Audit ini meliputi evaluasi dataset, variabel input, serta output keputusan sistem. Melalui pembersihan atribut sensitif, penyeimbangan data, dan penggunaan fairness matrix, perusahaan dapat mengurangi potensi bias dalam sistem AI. Transparansi juga merupakan faktor penting dalam rekrutmen digital. Kenapa? Karena perusahaan tuh perlu menginformasikan kepada pelamar bahwa seleksi di awal tuh dilakukan oleh AI, menjelaskan peran AI, serta menyediakan mekanisme banding. Dengan transparansi, kepercayaan pelamar dan publik juga terhadap perusahaan akan dapat terjaga. Dari sisi efisiensi, penggunaan AI memang memberikan manfaat besar. Hearingbot mampu menyaring ribuan CV dalam waktu singkat, mengurangi beban kerja HR, dan menekan biaya operasional.
Hal ini sejalan dengan tujuan e-bisnis untuk meningkatkan produktivitas melalui digitalisasi. Namun, efisiensi tidak selalu sejalan dengan efektivitas. AI cenderung menilai kandidat berdasarkan keyword dan pola data, sehingga mengabaikan potensi kreativitas dan kemampuan adaptasi. Akibatnya, kandidat yang sebenarnya berkualitas bisa tersingkir hanya karena tidak sesuai dengan pola sistem. Dalam konteks e-bisnis, bias algoritma ini berdampak langsung pada strategi perusahaan, mulai dari employer branding, kepercayaan stakeholder, hingga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Efisiensi jangka pendek yang dihasilkan AI dapat menjadi kerugian strategis jika tidak dikelola dengan benar. Nah, selanjutnya ada rekomendasi yang dapat diterapkan, antara lain penerapan AI governance, integrasi human in the loop, serta penguatan manajemen data yang inklusif. Selain itu, transparansi komunikasi digital juga perlu ditingkatkan. AI sebaiknya digunakan sebagai pendukung keputusan aja, bukan sebagai penentu di akhir keputusan. Sebagai kesimpulan, AI memang sangat membantu dalam rekrutmen karena memberikan efisiensi yang sangat signifikan. Namun, tanpa tata kelola yang baik, AI ini berpotensi menimbulkan diskriminasi. Dalam e-bisnis, teknologi itu harus selaras dengan etika dan menjaga kualitas keputusan, lalu mendukung keberlanjutan bisnis. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.